Oke, halo teman-teman semua. Nah, kita kembali akan membahas tentang pemahaman bacaan dan menulis untuk part satu. Nah, bacalah bacaan berikut ini untuk menjawab soal nomor satu sampai 3. Oke, kita baca. Keberadaan industri olahraga di tingkat dunia terus berkembang pesat. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Cina telah menjadikan olahraga sebagai industri prioritas sekaligus pemasok devisa negara. Bahkan, olahraga terus didesain sebagai industri modern berskala global. Salah satu jejak munculnya industri olahraga itu dapat dirujuk saat Peter Fabregat sukses menggusung bisnis dan penyelenggaraan Olimpiade Los Angeles 1954. Pada saat itu, penyelenggaraan Olimpiade berhasil mencetak laba 227,3 juta dolar AS yang ditandai dengan munculnya produk Nike sebagai sponsor kegiatan tersebut. Sejak saat itu, berbagai negara terus mengembangkan industri olahraga. Pasar olahraga terus menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan industri olahraga itu dipicu oleh perkembangan internet dan digitalisasi. Tiap-tiap kawasan memiliki spesifikasi dalam pengembangan industri olahraga. Misalnya, Amerika Serikat mengedepankan industri olahraga basket, sedangkan Eropa, terutama Inggris, industri sepak bola. Oke. Apa inti teks berikut? Kita harus mencermati paragraf satu. Nah, intinya itu memberikan penggunaan. Nah, inti itu kita di paragraf berapa di sana ya? Kita tulis ini dulu. Oke. Inti dari teks tersebut itu terdapat pada gagasan atau ide yang terdapat di awal paragraf ya, yaitu di kalimat pertama itu sebagai kalimat utama. Keberadaan industri olahraga di tingkat dunia terus berkembang pesat. Jadi jawaban yang tepat yang ini nih, kalimat utamanya ini, keberadaan industri olahraga di tingkat dunia terus berkembang pesat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, jadi B, maaf B, industri olahraga dunia berkembang pesat. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor yang dua teman-teman. Kata sambung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 9. Kalimat 9 kita baca, titik-titik tiap-tiap kawasan dan digitalisasi. Harusnya selain itu, tiap-tiap kawasan memiliki spesifikasi dalam perkembangan industri olahraga. Jadi jawabannya tepat itu harusnya C ya. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Penulisan kata bercetak tebal dalam teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat yang bercetak tebal. Di sini ada prioritas, kemudian didesain, tren, dan spesifikasi. Penulisan yang salah. Coba kita lihat. Nah, ini ya, harusnya ini. Dolar. Tulisan kata dolar itu dalam kemas bahasa bahasa Indonesia adalah dolar. Tidak double L ya, tapi cuma satu doang, dolar. Jadi penulisannya itu harusnya gini ya. Dolar. Nah, gini, dolar. Yang berarti mata uang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Jadi pada kalimat yang kelima ini, salah. Ini isian singkat, kita tulis kalimat kelima. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Bacalah bacaan berikut untuk menjawab nomor 4 dan 5. Tantangan seorang guru masa kini adalah tidak hanya mengurusi siswa, namun juga mengubah cara pandang orang tua siswa dan masyarakat secara umum dari cara pandang lama atau tradisional ke arah pandang yang modern.
Paradigma pendidikan masa lampau bagi pada orang tua adalah orientasi pendidikan berbasis nilai akademik. Dewasa ini banyak orang tua masih mengutamakan nilai akademik yang tinggi daripada karakter yang baik. Nilai ujian memang penting. Kerja keras, disiplin, menghargai orang lain, simpati, jujur, dan lain-lain adalah yang terpenting dari pencapaian proses pembelajaran. Ada 5 kemampuan yang wajib dimiliki setiap siswa saat ini. Kelima kemampuan tersebut adalah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, berkreativitas, dan berkolaborasi. Kemampuan tersebut tidak dapat diukur dengan kalimat yang paling tepat menggantikan paradigma pada kalimat kedua. Ya, paradigma. Kata yang tepat untuk menggantikan kata paradigma itu adalah sudut pandang yang berarti cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau permasalahan. Jadi jawabannya itu adalah D, sudut pandang. Kita lanjut ke nomor 5 di sini. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 4 agar padu dengan kalimat yang lain? Perluasan dari kalimat 4. Oke, apa kalimat di sini? Nilai ujian memang penting. Perluasannya apa? Yang A, nilai ujian yang tinggi memang penting dan dapat mengukur perilaku siswa. B, nilai ujian yang tinggi memang penting sebagai ukuran prestasi dan perilaku siswa. C, nilai ujian yang tinggi memang penting, namun itu bukan satu-satunya tolak ukur. Nah, ini baru kalimatnya lebih padu. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Ya teman-teman, sampai jumpa kita di pembahasan soal SNBT berikutnya.